Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama yang terakhir kita bahas apa? Ada berapa? Ada 3 sekaligus. Apa itu? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafirudz Dzamb. Yang kira-kira maknanya adalah Maha Pengampun. Hari ini kita akan mengkaji nama yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hanya sekali saja. Nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 1 kali, yaitu nama Allah Al-Mubin. Napa? Al-Mubin. Pakai nun akhirnya. Al-Mubin. Berarti boleh dong kita kasih nama anak kita Abdul Mubin. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena Al-Mubin adalah nama Allah. Seperti kita mengasih nama anak kita Abdullah. Hambanya siapa? Allah. Apalagi? Abdurrahman. Hambanya Ar-Rahman. Terus? Abdurrahim. Hambanya Ar-Rahim. Yang kemarin apa? Abdul Ghaffar. Abdul Ghafur. Itu tidak apa-apa. Nah, ini Abdul Mubin juga boleh. Kenapa? Karena Al-Mubin termasuk Asmaul Husna. Disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nur ayat 25. Surat apa? An-Nur ayat 25. Dalam surat An-Nur ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin, pada hari itu. Hari apa kira-kira? Hari kiamat. Pada hari itu yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada para manusia dengan balasan yang tuntas dan adil. Pada hari itu, hari napa wau? Hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada para manusia secara tuntas dan adil. Tuntas dan adil itu maksudnya apa, Ustaz? Ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Yang mau beramal ya dikasih surga,
Yang enggak mau beramal ya dikasih neraka. Adil napa mboten? Adil napa mboten? Adil. Salahe dewek ora gelem salat. Salahe dewek ora gelem puasa Ramadan. Salahnya sendiri, enggak mau menutup aurat. Maka di hari kiamat nanti Allah akan memberikan balasan secara sempurna, secara tuntas, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wa ya'lamuna. Dan pada saat itu manusia akan tahu annallaha, sesungguhnya Allah al-haqqu al-mubin. Al-haqqu itu yang maha benar, kemudian al-mubin. Ini yang kita garis bawahi. Jadi nama Allah al-mubin itu hanya disebutkan di ayat ini saja. Surat apa? An-Nur ayat 25. Dalam Al-Quran maksudnya. Mungkin aja disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi dalam Al-Quran hanya disebutkan di ayat ini saja. Al-Mubin, apa terjemahannya? Ketika kita membaca penjelasan para ulama, ketika mereka menerangkan makna Al-Mubin ini, kita bisa terjemahkan Al-Mubin itu adalah yang maha jelas dan maha menjelaskan. Apa itu Al-Mubin? Yang maha jelas dan yang maha menjelaskan. Bagaimana keterangan lebih lanjutnya? Kita akan baca apa yang ditulis oleh pengarang buku ini, Mukhtasar Kitab Walillahil Asmaul Husna, di halaman 21. Iqra. Bismillah. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز ابن الناصر الجليل حفظه الله تعالى: المبين جل جلاله. قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ya, ini yang tadi saya baca tadi. Ya, surat apa tadi? An-Nur ayat 25. Lanjut. المعنى في حق الله عز وجل المبين له معنيان. Ya. Al-ma'na fi haqqillah. Al-mubin ketika itu menjadi nama Allah, maknanya apa? Lahu ma'nayani. Memiliki dua makna inti. Ada berapa? Dua. Dua nama inti. Inti itulah yang tadi saya sebutkan terjemahannya. Apa itu? Yang maha jelas dan yang maha menjelaskan. Mari kita bahas satu persatu. Al-awwalu ظهور الله عز وجل بظهور الأدلة على وجوده ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستقرار ذلك في العقول والفطر، يضاف إليها الأدلة السمعية التي أنزلها الله عز وجل في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. Al-awwalu, yang pertama, apa tadi? Maha jelas. Apa maksudnya Allah itu maha jelas? Zuhurullahi azza wa jalla bizuhuril adillati ala wujudihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat jelas karena dalil-dalil yang menunjukkan keberadaannya sangat jelas. Apa maksudnya maha jelas? Allah itu sangat jelas. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada itu sangat jelas. Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Pernah lihat? Pernah lihat? Belum. Kok jenengan yakin Allah ada? Jenengan amlong. Jenengan yakin Allah ada? Yakin. Belum pernah lihat. Kenapa jenengan yakin ada? Karena kita bisa merasakan keberadaan Allah
dari alam semesta ini. Dari adanya alam semesta ini dan dari teraturnya alam semesta ini. Meja ini ada karena ada yang bikin meja ini. Mic ini ada karena ada yang bikin. Apa maning? Nah, ini. Napa? Tisu. Tisu ini ada karena ada pabrik yang bikin. Tisu sama langit dan bumi besar mana? Langit dan bumi. Jenengan percaya ada tisu duing ujuk-ujuk anak mboten sehat niku. Wong tisu saja kita nggak percaya kalau ujuk-ujuk ada, tuing ujuk-ujuk ada. Masa alam semesta percaya kita kalau ujuk-ujuk ada? Tidak mungkin. Adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah yang menciptakan alam semesta tersebut. Loh, Ustaz, katanya alam semesta itu ada karena Big Bang. Karena apa? Big Bang. Apa Big Bang? Ledakan besar. Yang awalnya seluruh bagian alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Karena ada ledakan besar, akhirnya alam itu pun kemudian menjadi terpisah-pisah. Ada yang jadi bumi, ada yang jadi bulan, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bintang, ada yang jadi ini. Oke. Apakah kalau kita terima teori itu? Kalau kita terima teori itu satu. Katanya kan awalnya alam itu satu kesatuan. Yang menciptakan alam saat satu kesatuan siapa? Satu. Dua. Satu kesatuan itu meledak. Meledak dengan sendirinya atau ada yang meledakkan? Ujuk-ujuk jebluk. Sehat apa ora? Yang ketiga. Meledak dengan sendirinya mestinya kan berantakan. Gimana mboten? Saya tanya sama jenengan, alam semesta ini teratur atau tidak? Teratur banget. Kalau sesuatu yang meledak sendiri, itu berantakan enggak jelas kemana-mana. Berserakan kemana-mana. Ini enggak, alam semesta ini sangat teratur. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana kita yakin bahwa Allah itu jelas ada, kita bisa merasakan itu dari adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah ada. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Bukan hanya dari keberadaannya. Bukan hanya dari keberadaan Allah subhanahu. Bukan hanya dari keberadaan alam semesta ini kita bisa merasakan keberadaan Allah. Tapi juga dari keteraturan alam semesta. Sangat rapi, sangat teratur, sangat tertib. Pernah jenengan suatu hari mendapatkan matahari telat golek apa? Terbit. Pernah? Pernah Ustaz. Mendung. Mendung itu bukan telat. Mendung itu dia tetap terbit tapi ketutupan awan. Pernah enggak jenengan mendapatkan matahari telat golek apa? Terbenam. Nganti jam 09.00 siapa? Masih di atas aja. Kalau rumah jenengan nganti awan jam 09.00 lampune isi murup tahu? Tahu apa ora? Sering saja. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini dengan begitu teraturnya. Keteraturan alam semesta ini, mataharinya, bulannya, setiap tanggal 15 mesti terlihat napa?
bulat. Ketika pertama kali terbit terlihat seperti nopo? Sabit. Setiap bulan selalu seperti itu. Bahkan bagi orang yang paham tentang bintang-bintang, munculnya bintang-bintang tertentu adanya di hari-hari tertentu dan di arah tertentu. Makanya para pelaut sebelum adanya apa? Kompas. Kalau sekarang sebelum adanya GPS, mereka membaca arah dengan apa? Dengan bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Manusia menjadikan bintang itu sebagai penunjuk arah. Bukan hanya pelaut, termasuk orang-orang Arab yang tinggal di nopo? Gurun. Coba jenengan ditaruh di gurun. Muga-muga sih ora. Jenengan ditaruh di gurun, kanan, kiri, belakang, semuanya pasir sepanjang mata memandang. Jenengan bagaimana mau tahu ini barat, ini timur, ini selatan? Gimana coba? Gak bawa HP, orang na sinyal. Gak bawa HP. Dengan bintang. Siapa yang mengatur bintang anu terbit di arah timur? Siapa yang mengatur bintang B terbit di arah barat? Begitu saja? Tidak mungkin. Jadi keberadaan Allah sangat jelas. Wa wahdaniyatihi. Dan sangat jelas keesaan Allah. Atau dengan kata lain sangat jelas bahwa Allah itu cuma nopo? Satu. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, apa yang terjadi? Tukaran. Kalau ada Tuhan tukaran, korbannya siapa? Kita. Allah sebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 22. Surat apa? Al-Anbiya ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di alam semesta ini, di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Siji pengine udan, siji pengine apa? Panas. Jajal kepriwe. Siji pengine gununge sing jebluk gunung Slamet, naudzubillah min dzalik. Sing siji pengine gunung apa? Merapi. Tot-totan. Akhirnya pokoknya jeblok. Ya wis jeblok kabeh. Hancur kita. Sangat jelas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat jelas bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang pantas dan layak untuk disembah. Satu-satunya yang pantas disembah adalah Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta, pemberi rezeki kita. Sehingga tidak boleh kita beribadah kepada yang tidak ngasih apa-apa sama kita. Sangat jelas fi uluhiyati wa rububiyatihi, dan juga sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, satu-satunya yang memberi kita rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan kita. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga sangat jelas nama-nama dan sifat-sifatnya. Mau tahu buktinya? Jenengan buka di Al-Quran. Halaman berapapun, dari awal sampai akhir, yang pasti jenengan temukan apa?
Di setiap halaman itu yang pasti jenengan temukan apa? Nama atau sifat Allah. Jenengan gak percaya, pulang. Acak jenengan buka Al-Quran itu. Halaman berapapun. Setiap halaman. Hampir dipastikan jenengan akan temukan ada 1 atau 2 atau 3 atau bahkan berbelas-belas dalam satu halaman nama Allah Subhanahu wa taala. Wong kita baru buka halaman pertama, apa yang kita temukan? Bismillahirrahmanirrahim. Pinten? Berapa nama di situ? 3. Itu baru baris pertama Al-Quran. Langsung ketemu 3 nama. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jelas. Dan nanti kita akan terangkan di poin yang kedua, bukan hanya maha jelas tapi juga maha nopo? Menjelaskan. Maha menjelaskan nama-namanya sejelas-jelasnya sehingga setiap halaman disisipkan begitu banyak Asmaul Husna. Cuman sayangnya banyak di antara kita mungkin baru tahu hari ini, malam ini. Woi ngene kayak kuwe ya. Betul? Betul. Jadi selama ini kita ngaji khotam. Gue nembe ngerti seperti bahwa setiap halaman itu ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih khatam. Daripada yang orang ngerti karena orang tahu nyekel Quran. Lebih parah. Ya. Asma'ihi wa sifatihi. Kemudian wastiqraru dzalika fil uquli wal fitar. Dan Allah sudah patri di dalam akal dan fitrah kita. Jadi ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah tanam di dalam diri kita itu fitrah. Bawaan, kecenderungan untuk percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, terus kok ada kemudian yang setelah besarnya jadi ateis? Apa ateis? Nggak percaya Tuhan. Jangankan Allah, Tuhan aja nggak percaya. Kenapa kemudian ada yang demikian? Itu karena fitrahnya yang suci tercemar. Aslinya kita semua itu by design, ya. Allah bikin di dalam hati kita itu ada fitrah. Mencintai kebaikan, ingin mengenal Allah, ya. Secara umum mengakui keberadaan Allah. Tapi kemudian nanti perlu kita tambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya supaya fitrah itu semakin berkembang menjadi sebuah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudhafu ilaiha, dan masih ditambah lagi al-adillatus sam'iyyatu allati anzalaha Allahu fi kutubihi wa ala lisani rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Masih ditambah lagi dalil-dalil yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal-hal yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Berarti ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Maha jelas. Baik, kita pindah makna yang kedua. الثاني إظهار الله عز وجل الحق للخلق وإبانته لهم ومن ذلك تعريفه نفسه سبحانه لعباده وإقامته الأدلة الواضحة البينة على كمال أسمائه وصفاته المقتضية وحدانيته وإفراده وحده بالعبادة. Yang kedua, apa tadi saya sampaikan? Yang maha menjelaskan. Yang namanya maha menjelaskan berarti kalau menjelaskan itu jelas napa mboten? Jelas, namanya juga maha menjelaskan. Kalau manusia itu biasanya menjelaskan, bukan maha menjelaskan.
Yang namanya menjelaskan itu bisa nopo? Bisa nopo? Bisa jelas, bisa tidak. Manusia itu bisanya menjelaskan yang kadang-kadang pendengarnya itu mudeng, kadang-kadang nopo? Mboten mudeng. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha menjelaskan sehingga penjelasan dari Allah itu jelas sejelas-jelasnya. Maka ini dikatakan apa? Idharullahi al-haqqa lil khalqi. Maksud dari Allah Maha menjelaskan bahwa Allah telah menerangkan kebenaran kepada para makhluknya, wa ibanatuhu lahum, dan Allah terangkan seterang-terangnya. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Wa min dzalika ta'rifuhu nafsahu subhanahu li'ibadihi. Di antara yang dijelaskan oleh Allah adalah Allah menerangkan kepada kita tentang Allah sendiri. Di mana Allah terangkan tentang dirinya? Di dalam Al-Quran. Makanya tadi saya katakan setiap halaman kita temukan apa? Nama dari nama Allah. Salah satu tujuannya supaya kita renungi. Dari situlah kemudian ada pengajian apa? Asmaul Husna. Harapannya bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, maksudnya bukan ibu-ibu yang hadir di sini, ya, para pendengar, para pemirsa, harapannya setelah kita belajar Asmaul Husna ini, setiap kita baca Quran, kemudian melewati nama-nama itu, mandek. Kemudian kita berusaha untuk pahami. Sehingga bacaan Al-Quran kita itu betul-betul nanti akan meresap ke hati. Kemudian bisa dengan izin Allah merubah perilaku dan karakter kita. Jadi bukan sekedar apa? Baca. Ya. Jadi karakternya para sahabat Nabi, para ulama, termasuk Nabi SAW. Itu kalau sifat beliau dan para sahabatnya, kalau baca Quran itu orang kesusu. Nek dewek pengennya apa? Cepat rampung. Ya. Bolak balik ndeleng apa? Jam. Ya. Kalau mereka membaca Al-Quran dinikmati. Nabi SAW kalau lewat ayat tentang surga, berhenti dulu, minta supaya dimasukkan kemana? Surga. Kalau lewat ayat tentang neraka, Nabi berhenti dulu, kemudian berdoa, minta perlindungan, diselamatkan dari apa? Neraka. Idza marra bi ayati azabin ta'awwadz, wa idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Ya. Itulah yang dilakukan Nabi SAW. Dan para sahabatnya juga demikian. Jadi Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW. Wa iqamatuhul adillah, wa iqamatuhul adillah al-wadihah, al-bayyinah ala kamali asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah jelaskan sejelas-jelasnya bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu sempurna. Makanya kalau kita terjemahkan selalu diawali dengan Maha. As-Sami'ul Basir. Maha apa? Mendengar, Maha melihat. Kalau manusia apa? Melihat dan mendengar. Bedanya apa? Mendengar sama melihat dengan Maha mendengar dan Maha melihat. Bedanya apa? Bedanya kalau mendengar dan melihat itu penuh dengan keterbatasan. Kalau Maha mendengar dan Maha melihat itu sempurna. Manusia cuma bisa melihat saja. Makanya sesuatu yang jauh bisa dilihat? Enggak. Sesuatu yang dekat bisa dilihat? Bisa napa mboten? Apa nggih? Apa min? Yang dekat enggak bisa dilihat. Betul? Orang percaya? Jenengan pegang buku terus kayak gini. Bisa lihat?
Kan dekat. Ya kedekatan Ustaz. Yang dekat banget dengan kita saja kita nggak ngelihat. Yang jauh banget juga nggak ngelihat. Berarti kita itu bukan maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala dari atas arasy-Nya bisa mengetahui apa yang ada di muka bumi. Bisa melihat semut hitam kecil yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Priwe nyejar. Bukan hanya semutnya, sungsume semut. Nek semut duwe sungsum. Allah bisa lihat. Bayangkan. Loh kita siang-siang semut aja kadang-kadang enggak nopo kelihatan. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Jadi Allah telah terangkan kepada kita kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-muqtadiyati wahdaniyatahu wa ifradahu wahdahu bil ibadah. Yang ini semua mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Saya tambahkan ada keterangan di sini yang disampaikan oleh Imam Az-Zajjaj seingat saya dalam kitab beliau Ishtiqaqul Asma. Makna dari al-mubin kata beliau al-mubinu li'ibadihi sabilar rasyadi wal muwaddiha lahum وَالْمُوَضِّحُ لَهُمْ الْأَعْمَالَ الْمُوجِبَةَ لِثَوَابِهِ وَالْأَعْمَالَ الْمُوجِبَةَ لِعِقَابِهِ. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha menjelaskan kepada kita jalan yang mestinya kita titi di muka bumi ini. Itu sudah dijelaskan sama Allah sejelas-jelasnya. Nek pengen selamat kiye dalane, nek ora pengen selamat kiye dalane. Itu sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beragama kita itu enggak perlu teki. Ya. Dalam agama kita untuk mengetahui jalan ke surga, jalan ke neraka itu enggak pakai kira-kira. Sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Nek arep mlebu surga jalane satu ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ya. Allah akan mudahkan itu untuk ke surga. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti jalannya. Sehingga kalau kita sudah di atas jalan ini, jangan pindah. Ya. Jangan apa? Pindah. Apa maning kapok? Wah kapok nyong ngaji nang kana. Jangan. Wah kapok saya mondok. Jangan. Jenengan, Anda, antum sudah berada di atas jalan ini. Jalan yang menuju ke surga yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Wonten godaane napa mboten? Wonten. Selalu ada orang yang berjalan di atas kebenaran, godaan, rintangan itu selalu ada. Ya. Bisa jadi godaan itu dalam diri kita, bisa jadi godaan itu dari luar diri kita. Dalam diri kita godaannya ya misalnya ngantuk. Puji sing ngantuk. Ya. Ngantuk, ngalamun, apalagi? Godaannya apa kalau lagi ngaji? Dolanan HP. Ya, HP ini sebagai pateni apa urung kowe? Ya. Itu godaan dalam diri kita atau godaan dari luar kita. Kita enggak bisa fokus. Karena ada suara-suara yang mungkin membuat kita jadi susah untuk fokus. Itu godaan, itu rintangan. Tapi berupaya kita untuk fokus ngaji. Ya. Pernah enggak jenengan lagi dolanan HP diceluk bojone ora krungu? Pernah? Jujur, pernah atau tidak? Oh, sering. Ya. Kenapa enggak dengar? Fokus. Sayangnya fokus HP. Coba sekarang fokusnya dirubah kemana?
Pengajian, fokus pengajian. Mbok arep ribut kayak ngapa? Kalau fokus, dengan izin Allah kita bisa menyerap ilmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Mana yang akan mengantarkan ke surga sudah dijelaskan oleh Allah, mana yang akan mengantarkan ke neraka sudah dijelaskan oleh Allah. Di mana Allah jelaskan itu? Di mana? Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW disifati oleh Allah dengan kitab yang jelas. Contoh misalnya dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Jadi al-mubin itu juga merupakan sifatnya apa? Al-Quran. Salah satu nama dan sifat Al-Quran al-mubin. Ya. Alif Lam Ra. Tilka ayatu. Itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Kitab al-Mubin. Kitab yang jelas. Napa niku maksudnya? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jelas. Asal gelem apa? Sinau. Ustaz ora jelas, Ustaz kisi huruf apa? Ora sinau. Ya. Wong enggak pernah belajar, ini huruf pating pelungker siapa Ustaz? Ya, apalagi suruh baca kitab yang gundur sing gondrong be. Bingung apa meneh sing gondrong. Itu karena enggak belajar. Seandainya belajar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an kalau mau belajar. Ya, kalau mau belajar. Jadi Al-Qur'an disifati oleh Allah dengan jelas, dengan sesuatu yang jelas. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena Nabi SAW ditugasi oleh Allah untuk menerangkan jalannya Allah kepada para manusia, maka Nabi SAW diberi kelebihan oleh Allah sebagai orang yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah sampaikan itu dalam surat Ad-Dukhan ayat 13. Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Telah datang kepada para manusia utusan Allah yang mubin, yang jelas, yang menjelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga habis ini enggak ada alasan lagi untuk tidak belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang ajarannya, maka tidak ada lagi alasan kita untuk tidak belajar. Karena itu sudah jelas sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulangi. Al-Mubin disebutkan dalam Al-Quran berapa kali? 1 kali. Dalam nomor surat An-Nur ayat berapa? 25. Kemudian kata para ulama kita, Al-Mubin itu punya berapa makna? 2 makna. Apa yang pertama? Maha jelas. Yang kedua? Maha menjelaskan. Maha jelas itu apanya? Keberadaannya Allah jelas, keesaannya Allah jelas, rububiyah, uluhiyahnya, nama-nama, sifat-sifatnya juga jelas. Kemudian maha menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang dirinya, ya, lewat nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menjelaskan tentang ajarannya, tentang syariatnya. Semuanya dijelaskan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah kita telah selesai mengkaji nama Allah Al-Mubin. Masih ada waktu, Pak? Sudah habis? Sudah habis? Ya. Berapa? 5 menit. Ya, masih ada 5 menit. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Bismillah. Kalau memang betul, pertanyaannya bagus. Kalau memang betul Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, kenapa masih ada manusia yang menyimpang dari jalan kebenaran? 1, karena dia enggak mau belajar.
karena dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar sehingga tidak jelas. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran kan jelas sebenarnya bagi yang mau belajar. Bagi yang nggak belajar, ya nggak jelas. Jadi penyimpangan terjadi, satu karena tidak punya ilmu, yang kedua karena kalah dengan nafsu. Satu karena tidak berilmu, yang kedua karena kalah dengan apa? Godaan nafsu dan setan. Inilah yang kemudian orang-orang menjadi tersesat. Maka bagaimana kuncinya? Kuncinya agar kita tidak tersesat, satu, apa berarti? Belajar. Yang kedua, supaya kita bisa melawan nafsu ini, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan kalau pengen selamat itu enggak cukup hanya sekedar ngaji. Selain ngaji, kita juga perlu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta petunjuk, minta hidayah, minta perlindungan kepada Allah. Dari godaan-godaan nafsu, dari godaan-godaan setan. Jadi enggak cukup kita hanya sekedar ikhtiar lahiriah belajar. Kita harus ini dengan ikhtiar batiniah dengan berdoa kepada Allah. Dua sebabnya. Yang pertama karena apa? Tidak mau belajar atau kebodohan. Yang kedua karena dorongan apa? Nafsu atau dorongan syaitan. Taib, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.